udah pulang. Ya. Tak pegang. Mati. Itu tuh bunyi apa sih? Mana? Suara itu loh. Oh, Dangdutan itu. Kamu mau dangdutan? Iya. kenceng banget ya. Iya itu setannya Bapak. Siapa tadi ya namanya? Yang nikah tadi, Pak Tito. Hilang. Ya kamu genengi. Emang ngaruh. Ngaruh lah itu nyatanya diem. Iya. Itu kan dikecilin itu. Biar mendut gak bener, biar mendut gak kesana. Takutnya apa? Kalau mendut kesana minta makanan. Ngapain juga untuk ke sana? Nah tadi kakinya udah gatal gini-gini pengen joget. Iya. Siapa? Nah, Enggak, Mendut nggak bisa joget. nah itu sama Bebe kamu joget-joget. Iya yang kemarin pernikahan Goib. Itu yang di tempat Kang Teguh. Kang Teguh sama apa itu? Sama Siapa sama Maria? Dalianti ya? Oh, dari Andi ya. kamu joget-joget kan? Sama Bebe. Oh iya. Sama si Den juga. Oh. Mendut mau pulang ah. Udah bosen? Capek. Ya. Enggak ada dadanan ya? Jajanan apa? Dadan. Rokok mau rokok? Enggak ada. Mau rokok gak? Ya. Gak enak. Udah. Keluarin, masukin tas saya sini, Mas. Aduh. Udah enggak apa, Mas? Enggak apa-apa. Loh. Kok kita ada di sini, Mas? Iya kan. Siapa Mas? Mas Roy tadi kan dimasukin Mendut. Kita jalan, nah Mendut lihat temennya ada di sebelah situ tadi. Dan temennya itu maksudnya kayak apa? Cuman sebadan gini loh. Iya. Kaki sama tangannya itu dijual sama bapaknya. Bapaknya jual anaknya. Bapak kandung. Anak waktu kecil anak itu dijual. Nah, sama pembelinya itu dipotong kaki sama tangannya untuk dijual. Tega banget ya. Organ-organnya juga dijual. Organ-organ di dalam tubuhnya ini jual semua. Tapi itu ini kenal Mendut enggak? Ya kenal Kenal. orang temennya. Oh, itu temannya Mendut. temen temen Mendut. kecil. Dia ikut sama kita. Enggak, dia enggak mau kan, dia di sini juga sama kakeknya. Oh. Siapa tadi nama kakeknya? Saya lupa. Ya udah yuk kita lanjut. Ayo kita explore. Kakeknya siapa? Kakeknya itu tadi emang ada kakeknya. Kakeknya namanya Pak Mbah di kakek siapa? Pak Emin Dugel. Jangan ketawa kan, ketawa kan pasti. Lah kamu juga ketawa. Lah namanya lucu loh. Dugel itu apa kamu tahu? Enggak tahu. Dungel. Dugel apa dugel? Dugel apa dunggel? Dugel tuh kayak ini loh, apa? Buat anu cincang-cincang daging. Nganu. Pisau yang gede. Bukan, tatakannya. Oh. Anu, kok Napan? Bukan. Pan-pan Yang keras di bawah. Iya, ada tahu daging. saya. Pan itu apa lo namanya? barang lah. Pora lah. Mikirin kuwi. Tahu enggak Mas Anto? Apa? Namanya apa? Dugel. Enggak, yang tadi yang pan-pan itu loh. Yang biasa buat dibahas ngono yang dibahas. saya tuh kalau belum nemu ininya tuh masih penasaran Mas. Gajel. Iya, dongkol. Apa sih ya namanya ya? Apa ya? Kok saya juga lupa. Pan-pan gitu pokoknya. Ingat. Nampan bukan. Taplak bukan. Diomongi kayak perjanjian nek lunga kon gorek jek ra nggowo. Apa ya itu ya? Apa Mas Yanto? Yang biasa buat Telenan. Oh iya, talenan. Talen, Bang. Telen apa talen? Lu telen aja tuh. Ini santera pada kemana sih? Ini mau kemana? Kemana Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih.
Padahal kemarin itu nggak ada suara-suara begini ya. Iya. Kemarin hujan. Ya hujan. Panas. Terus hujan. Terus panas. Lagi. Terus sih. Assalamualaikum. Allah Akbar. Wih. Astagfirullah. Nah ini yang saya tadi tuh kayak dengar suara-suara loh mas. Oh, ada cewek di sini, Mas. Assalamualaikum. Itu, Mas. Assalamualaikum. Alhamdulillah jawab salam mas. Ada apa kamu menemui kita di hutan ini? Ada yang bisa kami bantu? Dijawabnya kayak merintih kesedihan nih mas. Iya, kalau dari energinya sih saya rasakan juga seperti itu, Mas. Sedih. Oh iya. Ya, dengan senang hati kami akan menuruti permintaanmu. Dia meminta ingin masuk ke raga kita, Mas. Iya, Mas. Ya, Mas. Untuk menceritakan semuanya kenapa dia bisa sedih gini. Oke, silakan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Sebelumnya kalau boleh tahu saya berinteraksi dengan Sentral. siapa di sini. Sentral. Sarti. Saya panggil Mbak Sarti gitu aja ya Mbak ya. Tadi Mbak Sarti kan menampakkan diri di sini dan meminta untuk memasuki raga dalam salah satu desa untuk bercerita. Sebenarnya apa yang ingin diceritakan Mbak Sarti? Coba diceritakan. Jadi semasa hidup saya Kamu sedih banget gitu kayak. Iya. saya mempunyai balas dendam yang besar terhadap lelaki. Memangnya kenapa? Jadi saat saya ingin pergi belanja, tiba-tiba ada lelaki yang menghampiri saya. Pacar kamu? Saya tidak kenal. Oh, orang nggak kenal. Terus? Hampir di mana itu? Di rumah. Di perjalanan. Nyegat. Tidak. Saat saya mengendarai motor, lelaki itu juga mengendarai motor, mendekat ke sebelah saya. Tiba-tiba payudara saya ditarik oleh lelaki itu. Begal payudara itu kalau itu. Lelaki itu langsung melarikan diri menggunakan motornya. Di situ saya emosi sangat besar. Saya mengejar lelaki itu untuk saya laporkan ke polisi. Tetapi saat saya melewati jalan sepi, saya diberhentikan oleh lelaki itu. Ya soalnya mbaknya sendiri. Dia berapa orang lelaki itu? Sendiri. Oh, sama-sama sendiri. Tapi ya di mana-mana tetap menang laki-lakinya. Saya ini sudah terbawa emosi dan ingin melaporkan lelaki itu. Tetapi saat saya diberhentikan,
Justru saya malah diperkosa dengan lelaki itu. Apa tidak ada orang yang mesti itu? Kan di jalan yang sepi loh tadi katanya. Ya gimana ya, saya tahu kamu kan ngejarnya itu karena spontan, emosi, karena payudara kamu dipegang terus kamu nggak mikirin kalau kedepannya itu malah kamu menjadi cilaka. Nah terus habis itu kamu diapain? Diperkosa malahan terus? Diperkosa, dan saya sempat memberontak. Ketika saya memberontak, justru lelaki itu malah marah kepada saya, dan saya dibunuh untuk menghilangkan jejak kejahatan lelaki itu. Dan saat saya dibunuh, jasad saya dibuang ke sungai. Ya terus jasad kamu sekarang gimana? Sudah ditemukan? Sudah ditemukan dengan salah satu warga. Kalau boleh tahu itu kejadiannya itu jam berapa kok udah sepi nggak ada yang tahu? Saya ingin belanja jam 5 subuh. Oh pagi bener masih sepi. Saya ini kan jualan sayuran. Saya ingin belanja sayuran untuk saya jual, tetapi malah tragis yang saya dapat. Kulaan. Kenapa saya meninggal harus seperti ini? Ya namanya takdir, kita juga nggak tahu mbak. Kita meninggalnya nanti seperti apa yang kita hadapi nanti ke depannya kita kan nggak ada yang tahu. Rahasia ilahi itu mbak. Ya mbaknya yang sabar, yang ikhlas saja. Mudah-mudahan nanti malah mbaknya dapat jalan yang terang kalau misalkan mbaknya mengikhlaskan semua itu. Tolong doakan saya, semoga saya bisa tenang di alam saya. Ya kalau kita doakan, kita bisa mendoakan, tapi kalau dalam hati mbak sendiri masih menyimpan rasa dendam, ya percuma kita doakan juga malah nggak diterima mas ya. Soalnya mbaknya masih merasa dendam, masih merasa marah. Tapi insya Allah kalau misalkan mbaknya lahir batin udah ikhlaskan apa yang terjadi, terus menganggap semua ini udah takdir mbaknya, ya insya Allah nanti diampunin dosa-dosa mbak, terus dikasih jalan yang terang menuju surganya Allah mbak. Jadi ikhlasin aja sih kalau salah saya boleh ini saran. Yang terjadi biarlah terjadilah, ya namanya kita bencana alam, musibah, takdir itu nggak ada yang tahu kok. Saya akan menghilangkan rasa dendam ini. Terima kasih banyak kalian sudah ingin mendengar cerita saya. Iya sama-sama mbak. Terima kasih. Saya akan cepat pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ya gimana ya, namanya udah takdir, namanya udah takdir, kita nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Mau kita mati syahid atau mati penipuan, kita nggak ada yang tahu. Gimana mas? Tadi yang sosok cewek tadi itu korban ini mas Rey, dulunya begal, tapi yang dibegal itu bukan harta bendanya loh, tapi apa ya, Nenen. nah itu Oh, Payudara. begal payudara. Lah terus kok dia bisa nemuin kita di sini, ada tujuan apa? Dianya meminta doa supaya kita mendoakan dia gitu mas. soalnya dia masih belum tenang di alamnya yang sekarang tuh mas, karena masih merasa dendam. Dia Dengan masih yang pembegal tadi. iya. Ya terus meninggalnya kenapa? Ya pas itu juga kan dia dibegal nih. Pegang payudaranya gini wer. Kok wer sih? Nah, guyu toh nek mesti ceritane. Dipegang, digeret katanya. Ya mek gitu. Mek gitu. Kali mangkel.
Terus dia itu emosi ngejar. Oh itu Ma- ini ya, spontanitas ya? Maksud dia mengejar itu untuk apa? Untuk dilaporkan ke Polisi. polisi. Tidak tahunya di depan sana ada jalan yang sepi. Malah si mbaknya ini dicegat lagi sama begal itu. Sama pelakunya? Diperkosa di tempat dan Ampun. bunuh dibuang ke sungai. Tapi gimana jasadnya? Sudah ditemukan dan sudah dimakamkan juga. Berarti dia udah dibegal, diperkosa pula, dibunuh juga. Jangan komplit itu. Triple kill. Tapi Mas, kalau misalkan yang sosok tadi yang siapa sih namanya tadi? Sarti. Ya Mbak Sarti tadi, kalau misalkan bisa ikhlas, bisa legowo, mungkin malah ini loh ya. Udah mendapatkan tempat yang indah ya. Lah emang dia nggak ikhlas gimana Mas? Dia sekarang masih ini gitu loh. Sampai sekarang dia masih dendam. Dendam. Sama Iya, tapi kita tadi udah berusaha nasihatin sih Mas. Dimana dia minta doa, tapi ya kita ada syarat. Syaratnya itu tadi. Coba ikhlaskan untuk kejadian yang udah. Nah kita misalkan kita doain nih, tapi di hatinya dia masih merasa dendam dongkol ya percuma aja kita doain kan. Sama aja bohong sih Mas. Iya. Loh suara hajatan yang tadi kok masih. Kok Pak Tejo nggak selesai sih? Tejo emang? Cito. Oh iya Cito. Ya udah mungkin kita doakan dulu Mbak Sarti biar ya semoga bisa diterima. Iya. Seenggaknya kita sudah mendoakan ya. Gitu Mas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Mbak Sartinya masing-masing ya. Amin amin ya Allah. Udah Mas. Kita lanjut explore apa gimana ini? Ya lanjut. Lanjut apa pulang? Lanjut apa pulang? Kayaknya ngantuk banget tuh, mukanya beler banget tuh Mas. Coba diset deh. Tuh kan. Beler banget ya. Soalnya dia kan sama kayak saya Mas Re, dimana malamnya ekspor, paginya masih kerja. Makannya nggak usah bekerja. Ya anaknya mau makan apa? Jadi kegiatannya itu gini. Apa? Pagi kerja, sore momong, malam eksplor. Terus pagi kerja, sore momong, malam eksplor. Setiap hari itu. Lah itu buat istrinya kapan? Yaitu nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong. Nyolong pasti nunggu. Kan kalau malam kan eksplor. Pagi kan kerja sampai sore. Sore bentar itu momong. Nanti sampai jam malam lagi eksplor lagi. Lah waktunya istrinya kapan? Lah Mas Yanto kapan? Kalau saya biasanya sih subuh. Oh, subuh. Pulang Iya. eksplor. Ada Emang nggak pulang capek eksplor. sambil angop-angop gitu. Iya kan, Mas. Kalau pulang eksplor kan ngantuk ya. Ya kalau lihat istri nggak ngantuk, melek. Mungkin yang melek yang itu. Yang Sininya apa? tidur. Nah, terus apa yang melek? Ya meripat. Adiknya bangun, Mas Yanto tidur. Adiknya siapa? Ya si Kesa loh Mas. Emang Kesa udah punya adik? Ya kan kalau saya manggil kan Dik Kesa gitu kan, adik. Oh yang bangun Dek Kesa. Ya. Dedeknya bangun, sayanya tidur. Paham gak sih? Cepat. Enak ya kalau udah punya istri itu Ya Mas Re kapan? Tak dulu menang osek. Eh, Pulang eksplor tapi- itu kan capek ya, pulang-pulang. Tapi jadi Mas Re masih sambutan. berjaga nggak sih? Ya masih Mas. Enggak. Ojo ngompor-ngompori. Ini penonton ini udah banyak banget yang percaya sama Mas Putra ini. Lah emang bener kok. Gimana sih? Masih Mas Soalnya perjaka. gini loh Mas. Gimana? Penonton itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya iyalah masa pakai matanya orang. Lah iya kan bener. Salah apa bener? Ya bener. Lah iya. Wik sama si siapa itu, sosok siapa? Siapa? Yang nyirep Mas Re kemarin tuh. Pertama yang nyirep, kedua Bu Bidan, ketiga Kok Bu Bidan? kan kamu waktu periksa katanya dibius kan. Kamu di gini apa tahu? Lah dibius yang dibius kan itunya, bukan sayanya. Lah terus ngeceknya gimana? Katanya nggak tahu kamu. Namanya Bu Bidan pasti cewek Mas Re. Kalau Pak Bidan itu cowok. Kok nasibku ngene mentok. Pas ngeceknya gimana Mas Re, lihat ya? Kan nanya Iya, beneran ini. Coba Nggak jelasin ada toh. beneran. Tapi kayak cuma di
Gimana kalau orang sunat tuh gimana sih, Mas? Ya, Kayak dipegang gitu kan? Nah, ya tapi kan kalau dulu disunat saya kan Pak Sungkono itu cowok, Mas. Nah, itu kan Yang megang. Bu bidan. Ya pikiran positif lah ya. Intinya saya masih berjaga. Tapi kamu dibius kan? dibius. Keadaan nggak sadar. Heeh. Jadi kamu di gini nggak ada yang tahu. Mas. Lah kamu bisa bilang gitu emang lihat. Lihat orang saya nganter Mas Re lo. Lah masa meriksanya enggak di kamar? Gitu. Ngintik dari plafon. Ya pokoknya teman-teman jangan percaya Mas Putra. Ya, Ini tuh dia ngompor-ngomporin. jangan percaya sama Ya kalau misalkan nih saya nanya Mas Re, Heeh. ya kan nanya lu. Heeh. Misalkan ada cewek nih, misalkan suka sama Mas Re, membuktiin Mas Re masih perjaka benar apa enggak, itu gimana? Ya silahkan. Ya maksudnya yang diperiksa apanya gitu. Mas Re itu yang mau Tunjukin ditunjukin gitu. apa? Ini misalkan ya kalau Mas Re beli jam baru, Heeh. pasti kan ada segelnya. Kalau masih baru kan masih ada segelnya, ada harganya tuh misalkan 20.000 misalkan. Nah, itu kan oh ya masih baru, masih ada plastiknya. Kalau Mas Re buat nunjukin ke ceweknya itu. Buktinya Bukti otentiknya apa? plastiknya enggak. tahan lama. Enggak ada. Iyalah. Lah saya udah berkali-kali juga lama. Apanya yang lama? Tahannya. Lama. Padahal udah berkali-kali. Lah terus apa? Udah nggak berjaga padahal. Lah terus Ya apa? udah kan. Ya makanya saya kan nanya Mas Re, kalau saya sama Mas Putra kan udah nggak berjaga. Oh. Gimana sih? Dan kita sudah membuktikan bahwasanya orang jaka sama tidak itu ya sama ya Mas ya? Iya sama bentuknya aja nggak maleh. Juga sama. Beda kalau cewek, kan cewek ada apa itu? Ya misalkan tadinya tadinya Mas, Apa? dibilangin kok tadinya lubang semut Oh. jadi lubang gajah. Oh. Dan Gitu. di situ ada selaputnya. Kalau cewek Apa itu. saya nggak tahu, nggak paham. Jadi itu ada lapisannya Mas. Lapisan Ini bahasa. atmosfer. Ya selaput atau apa gitu. Nah ketika itu sudah dijebol, nah disitulah Ini- perawan itu hilang. Terus kalau laki beda ini gimana? Bedanya kalau kamu belum gini ya udah, kamu masih jaka. Kalau udah ya enggak gitu. Ya saya masih lah. Udah gini belum. Kalau Enggak. enggak gini Mas, Apa? kalau perjaka apa enggaknya itu bedanya gini. Gimana? Kalau masih perjaka helmnya INK. Nah kalau udah nggak perjaka itu helmnya bawaan Honda itu loh Mas. Putih. Ireng. Iya. Carglass. Carglass. Ah, udahlah nggak jelas lah. Oh, Yuk. ini Mas Putra King. Yuk lanjut explore aja yuk. Manas-manasi subscriber kok. Kok manas-manasi kok? Banyak Udah. yang percaya soalnya. Nah emang beneran. Enggak bohong.